Assalamualaikum, sahabat yang budiman. Bayangkan sejenak, bagaimana jika hanya karena satu keputusan kecil, hidupmu yang selama ini kamu bangun dengan penuh perjuangan, tiba-tiba runtuh dalam hitungan menit. Kamu dimarahi di depan banyak orang, dihina tanpa diberi kesempatan membela diri, diancam gagal lulus kuliah, bahkan diusir dengan kata-kata yang menyayat hati. Dan semua itu terjadi hanya karena kamu memilih untuk membela seseorang yang bahkan tidak kamu kenal. Itulah yang dialami oleh seorang gadis muda bernama Siti Aisyah. Usianya baru 22 tahun. Seorang mahasiswi magang yang pagi itu berangkat dengan harapan besar, tanpa sedikit pun menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari paling menentukan dalam hidupnya. Pagi masih sangat dini, ketika suara azan subuh menggema lembut dari Masjid Al-Ikhlas, tak jauh dari rumah kontrakan kecil yang ditempati Aisyah bersama orang tuanya di kawasan Depok. Udara pagi terasa sejuk, sunyi, dan menenangkan. Aisyah terbangun dari tidurnya, duduk sejenak di tepi kasur lipat, lalu menarik napas panjang sebelum beranjak mengambil wudhu. Dengan gerakan yang tenang, ia menunaikan salat subuh dengan penuh kekhusyukan. Setiap doa yang ia panjatkan pagi itu dipenuhi harapan. Harapan agar magangnya berjalan lancar, agar ia bisa lulus tepat waktu, dan suatu hari nanti mampu mengubah nasib keluarganya. Setelah selesai berzikir, Aisyah menatap seragam magang yang sudah disetrikanya rapi sejak malam sebelumnya. Seragam itu sederhana, tapi baginya sangat berharga. Hari ini adalah hari Senin, minggu ketiga, ia menjalani program magang di Bank Amanah Syariah, cabang Jakarta Pusat. Sebuah kesempatan besar yang tidak semua orang bisa dapatkan. Nilai magang ini akan sangat menentukan kelulusannya sebagai mahasiswi semester akhir jurusan perbankan syariah di Universitas Islam Negeri Jakarta. Bahkan, jika ia menunjukkan kinerja yang baik, bukan tidak mungkin ia akan direkrut menjadi karyawan tetap setelah lulus nanti. Itulah mimpi yang setiap hari ia genggam erat. Aisyah melangkah ke dapur kecil yang juga berfungsi sebagai ruang makan. Di sana, ibunya, Bu Salamah, sudah bangun sejak tadi. Perempuan paruh baya itu sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi putih hangat, tempe goreng, dan sambal terasi. Menu yang sama hampir setiap hari, tapi selalu disajikan dengan cinta yang tak pernah berkurang. "Sudah bangun, Nak?" "Alhamdulillah." "Ayo sarapan dulu sebelum berangkat," ucap ibunya sambil tersenyum lembut. "Iya, Bu, Aisyah mandi dulu," jawab Aisyah sambil mencium tangan ibunya penuh hormat. Tak lama kemudian, mereka duduk berhadapan, makan dalam keheningan yang hangat. Di luar, suara burung-burung kecil terdengar samar. Ayah Aisyah, Pak Darmo, sudah berangkat sejak pagi buta untuk menarik becak. Pekerjaan berat yang ia lakukan setiap hari demi membiayai kuliah anak semata wayangnya. "Nak, gimana magangnya? Lancar?" tanya sang ibu pelan. "Alhamdulillah, Bu. Banyak belajar. Orang-orangnya baik," jawab Aisyah. Meski di dalam hatinya ia menyimpan cerita lain. Ia memilih tidak menceritakan sikap beberapa karyawan yang sering meremehkannya karena statusnya hanya anak magang. Ibunya menatap Aisyah dengan penuh kasih. "Ibu sama bapak bangga punya anak seperti kamu. Pintar, rajin, dan yang paling penting, hatinya baik. Ingat pesan ibu, Nak. Dimanapun kamu berada, jangan pernah meremehkan orang lain. Semua manusia sama di hadapan Allah." Aisyah mengangguk, menahan haru. Nasihat itu telah tertanam kuat sejak ia kecil. Ia tahu betul, kehidupan keras yang dijalani orang tuanya adalah alasan mengapa ia tidak pernah diajarkan untuk sombong. Setelah berpamitan, Aisyah berjalan menuju halte bus dengan langkah ringan. Jalanan masih sepi. Ia naik bus menuju Jakarta Pusat, berdiri di dekat pintu sambil berpegangan erat. Di sepanjang perjalanan, pikirannya melayang pada masa depan yang ia impikan. Sebuah kehidupan yang lebih layak untuk orang tuanya. Sebuah kehidupan yang mungkin akhirnya akan berubah mulai hari ini. Namun Aisyah tidak tahu bahwa beberapa jam ke depan, ujian terbesar dalam hidupnya sedang menantinya. Ujian yang akan mengguncang segalanya. Setelah semua keputusan disampaikan, suasana di dalam bank berubah total. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi kesombongan.
Yang tersisa hanyalah keheningan, rasa malu, dan penyesalan yang terlambat. Haji Ahmad Wijaya berdiri di tengah ruangan dan menatap seluruh karyawan dengan ekspresi tegas namun penuh makna. Ia berbicara perlahan, seolah ingin setiap kata tertanam dalam-dalam di hati mereka. Bank syariah bukan hanya soal bebas riba, ucapnya. Bank syariah adalah soal akhlak, tentang bagaimana kita memuliakan manusia tanpa melihat penampilan, jabatan, atau harta. Tidak ada satupun yang berani membantah. Semua menunduk, menyadari betapa jauhnya mereka telah melenceng dari nilai yang seharusnya mereka junjung. Aisyah berdiri dengan tubuh masih gemetar. Ia tidak pernah membayangkan hari yang dimulai dengan tangisan dan penghinaan akan berakhir seperti ini. Ia menerima surat pengangkatan kerja dan bonus dengan tangan bergetar, hatinya penuh rasa syukur. Sore hari itu, Aisyah pulang ke rumah lebih awal. Ketika ia tiba di kontrakan kecilnya, ia langsung memeluk ibunya erat-erat. Tangis pecah di dada Bu Salamah saat mendengar seluruh cerita anaknya. "Alhamdulillah, Nak," ucap sang ibu sambil menangis bahagia. Ibu selalu bilang, kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Malam itu, Pak Darmo yang baru pulang menarik becak, ikut memeluk Aisyah dengan bangga. "Bapak bangga sama kamu, Nak. Kamu sudah membuktikan bahwa harga diri bukan ditentukan oleh harta, tapi oleh akhlak." Keluarga kecil itu menunaikan salat bersama dengan air mata syukur. Di dalam doa Aisyah, ia memohon satu hal sederhana. Semoga ia tidak pernah berubah, semoga ia tetap rendah hati, dan semoga ia selalu berani membela kebenaran seberat apapun risikonya. Di tempat lain, Dina duduk sendirian di kamarnya, menatap surat demosi dengan mata sembab. Kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh dalam satu hari. Ia akhirnya menyadari bahwa jabatan tanpa akhlak hanyalah kehampaan. Dan sejak hari itu, kisah tentang seorang mahasiswi magang yang berani membela orang yang dihina menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi semua yang menyaksikannya. Bahwa akhlak lebih berharga dari jabatan, bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, dan bahwa Allah selalu adil melihat setiap niat dan perbuatan manusia. Kisah ini adalah cerita fiktif yang terinspirasi dari nilai-nilai kehidupan agar kita semua belajar untuk tidak menghakimi manusia dari luarnya saja. Karena sering kali orang yang kita rendahkan justru adalah perantara datangnya pelajaran terbesar dalam hidup kita. Perjalanan hampir 1 jam itu terasa sangat panjang bagi Aisyah. Bus yang ia tumpangi mulai penuh oleh para pekerja kantoran yang berangkat dengan wajah serius dan lelah. Aisyah berdiri diam, memeluk tas kecilnya erat-erat sambil menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi Jakarta mulai terlihat, menjulang angkuh seolah mengingatkannya bahwa kota ini tidak pernah ramah pada mereka yang lemah. Di dalam hatinya, Aisyah terus berdoa. Ia tahu persaingan di tempat magangnya sangat ketat. Bukan hanya sesama mahasiswa magang, tapi juga para karyawan kontrak yang berharap diangkat menjadi pegawai tetap. Ia sadar dirinya bukan siapa-siapa. Anak tukang becak, dari keluarga sederhana, tanpa koneksi, tanpa kekuatan apapun selain niat dan kerja keras. Namun, ia selalu percaya Allah tidak pernah tidur. Akhirnya, bus berhenti di kawasan Jakarta Pusat. Aisyah turun, lalu berjalan kaki sekitar 5 menit menuju gedung perkantoran tempat Bank Amanah Syariah berada. Gedung itu terlihat megah, dengan kaca-kaca besar yang mengilap, lantai marmer yang bersih, dan suasana yang terasa sangat formal. Setiap kali masuk ke tempat ini, Aisyah selalu merasa kecil. Pukul 7:30 pagi, Aisyah sudah berdiri di depan pintu bank. Seperti biasa, ia datang lebih awal, bahkan sebelum sebagian karyawan tetap tiba. Pak Budi, satpam senior yang bertugas pagi itu, berdiri di pintu sambil memperhatikannya. "Pagi Mbak Aisyah, rajin sekali. Anak magang tapi datangnya paling awal," ucap Pak Budi sambil tersenyum, meski ada nada sinis yang sulit disembunyikan. "Pagi Pak, namanya juga masih belajar," jawab Aisyah sopan sambil menunduk hormat. Aisyah masuk dan langsung menuju meja customer service tempat ia ditempatkan. Ia membersihkan meja, merapikan formulir, menyusun brosur, dan memastikan semua terlihat rapi sebelum bank dibuka.
ia melakukan semua itu tanpa disuruh. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia merasa itu adalah tanggung jawabnya. Satu persatu karyawan mulai berdatangan. Mas Eko, teller muda yang dikenal cukup ramah, menyapanya sambil tersenyum. "Pagi Aisyah, kamu ini bikin kita malu, datangnya selalu paling pagi," katanya sambil bercanda. Aisyah hanya tersenyum kecil. Tak lama kemudian, dua customer service senior, Ratna dan Dewi, masuk sambil tertawa dan mengobrol. Mereka melirik Aisyah sekilas, lalu langsung duduk di meja masing-masing tanpa menyapa. Aisyah sudah terbiasa, sikap dingin itu bukan hal baru baginya. Beberapa menit kemudian, suasana mendadak berubah. Langkah sepatu hak tinggi terdengar jelas di lantai marmer. Semua karyawan spontan menegakkan tubuh. Dina Kartika, supervisor customer service, telah tiba. Wanita itu berjalan dengan penuh percaya diri. Blazer hitam bermerek membalut tubuhnya dengan sempurna. Tas mahal menggantung di bahunya. Wajahnya dirias tanpa celah. Setiap detail, penampilannya menunjukkan satu hal, kekuasaan. Dina melirik Aisyah sekilas dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan yang membuat dada Aisyah terasa sesak. "Selamat pagi, Bu Dina," ucap Aisyah cepat sambil berdiri. Dina hanya mengangguk singkat, tanpa senyum, lalu masuk ke ruangannya yang berdinding kaca transparan. Dari sana, ia bisa mengawasi semua karyawan seperti elang mengawasi mangsanya. Aisyah menghembuskan napas pelan. Setidaknya pagi itu dimulai tanpa teguran. Tepat pukul 8, pintu bank dibuka untuk umum. Nasabah mulai masuk satu persatu. Aisyah kembali duduk di mejanya. Tersenyum ramah, melayani setiap orang dengan sepenuh hati. Ia mencatat setiap prosedur dengan teliti, menyimak setiap arahan, berusaha melakukan yang terbaik. Namun Aisyah tidak tahu, di pagi yang tampak biasa itu, takdir sedang bersiap menguji prinsip hidupnya. Sebuah peristiwa besar yang akan membuat semua orang menunjukkan wajah aslinya akan segera terjadi. Dan semuanya akan bermula dari pintu masuk bank itu sendiri. Pagi itu, suasana di dalam bank Amanah Syariah mulai semakin ramai. Kursi tunggu hampir terisi penuh. Suara mesin antrian berbunyi bergantian, berpadu dengan suara langkah kaki dan percakapan pelan para nasabah. Segalanya tampak berjalan normal, seperti hari-hari sebelumnya. Aisyah sedang melayani seorang ibu paruh baya yang ingin mengurus kartu ATM yang tertelan mesin. Dengan sabar, ia menjelaskan prosedurnya, sambil sesekali tersenyum untuk menenangkan sang ibu. Dari balik kaca ruangannya, Dina mengawasi dengan tatapan tajam. Setiap gerakan karyawan tak luput dari pengamatannya. Tiba-tiba, Pak Budi yang berjaga di pintu masuk menegakkan tubuhnya. Perhatiannya tertuju pada seseorang yang berjalan perlahan mendekati pintu bank. Dari kejauhan saja, penampilan pria itu sudah mencolok, bukan karena keistimewaan, melainkan karena kondisinya yang sangat memprihatinkan. Kaos putih yang ia kenakan terlihat kusam dan penuh noda. Celana jeansnya robek di bagian lutut. Sandal jepitnya hampir putus. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kotor, dan jenggotnya tumbuh tak terurus. Di tangannya, ia membawa kantong plastik hitam yang sudah sangat lusuh. Tanpa menunggu pria itu melangkah lebih jauh, Pak Budi langsung menghadangnya. "Hei, mau kemana kamu?" bentaknya dengan suara keras. "Ini bank, bukan tempat ngemis." Pria itu berhenti. Ia menatap Pak Budi dengan wajah tenang, tanpa kemarahan. Suaranya terdengar lembut saat ia menjawab, "Permisi Pak, saya ada urusan penting di sini." Pak Budi tertawa sinis. "Urusan penting? Lihat dulu penampilan kamu. Bank ini bukan tempat untuk orang seperti kamu. Pergi sekarang." Pria itu mencoba bicara lagi, masih dengan nada sopan. "Saya benar-benar perlu bertemu seseorang di dalam." "Bertemu siapa, Direktur?" Pak Budi menyeringai. "Jangan bermimpi. Pergi sebelum saya usir paksa." Keributan kecil itu mulai menarik perhatian orang-orang di dalam. Beberapa nasabah menoleh dengan wajah tidak suka. Ratna dan Dewi ikut berdiri dari meja mereka, melirik ke arah pintu. "Ya ampun, gembel kok berani masuk ke sini?" bisik Ratna dengan nada jijik. "Iya, bikin suasana jadi rusak," sahut Dewi sambil menutup hidungnya.
Dina keluar dari ruangannya dengan langkah cepat. Hak sepatunya berbunyi nyaring, menandakan amarahnya. "Ada apa ini?" tanyanya dengan suara tinggi. "Maaf Bu Dina," jawab Pak Budi cepat. "Orang ini mau masuk ke bank. Saya sudah suruh pergi, tapi ngeyel." Dina menatap pria itu dari atas ke bawah, seolah menilai sesuatu yang sangat menjijikkan. "Kamu mau apa ke sini?" tanyanya kasar. "Saya ada keperluan penting, Bu," jawab pria itu tenang. "Tidak ada urusan penting untuk orang seperti kamu," bentak Dina. "Ini bank, bukan tempat orang kumuh berkeliaran. Keluar sekarang." Beberapa nasabah mulai berbisik-bisik. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang menunjukkan ekspresi risih. Dina semakin emosional. Ia merasa citra banknya sedang terancam. "Pak Budi, usir dia sekarang juga," perintahnya. Pria itu tetap berdiri, tidak melawan, tidak membantah. Tatapannya tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dari mejanya, Aisyah memperhatikan semuanya. Dadanya terasa sesak. Ada perasaan tidak nyaman yang menguat di hatinya. Ia teringat nasihat ibunya pagi tadi. Ia teringat ajaran yang selalu ia pegang. Jangan pernah menilai manusia dari penampilannya. Aisyah menatap pria itu lebih saksama. Di balik pakaian lusuhnya, ia tidak melihat niat jahat. Yang ia lihat hanyalah seseorang yang diperlakukan dengan tidak adil. Tangannya mulai gemetar. Ia tahu, jika ia diam saja, hidupnya akan aman. Tapi, jika ia berbicara, segalanya bisa berubah. Dan di detik itulah, Aisyah harus memilih, diam demi masa depannya, atau bersuara demi kebenaran. Jantung Aisyah berdebar semakin keras. Dari kejauhan, ia melihat Pak Budi mulai melangkah maju, siap menarik pria itu keluar dengan paksa. Dina berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya penuh keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Ratna dan Dewi berdiri di belakangnya, seolah membentuk tembok yang menutup segala kemungkinan belas kasih. Suasana di dalam bank menjadi sangat tegang. Beberapa nasabah memalingkan wajah, tidak ingin terlibat. Sebagian lainnya menatap dengan rasa penasaran bercampur risih. Tidak ada satupun yang bersuara membela. Aisyah menggigit bibirnya. Di dalam dadanya, dua suara saling bertarung. Satu suara berkata, "Ini bukan urusanmu, kamu hanya anak magang." Suara lain berbisik lebih keras, "Ini tidak benar, ini tidak adil." Tangannya gemetar hebat saat ia akhirnya berdiri dari kursinya. Langkahnya terasa berat, seolah lantai marmer itu menahan kakinya agar tidak maju. Namun ia tetap berjalan, setiap langkah membawa risiko. Semakin dekat ke pintu, semakin jelas suara detak jantungnya sendiri. "Permisi Bu Dina." Suara itu keluar dari bibir Aisyah dengan getar yang nyaris tak terdengar. Semua orang menoleh. Dina berbalik dengan tatapan tajam yang menusuk. "Ada apa Aisyah? Kembali ke meja kamu," bentaknya. Aisyah menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi ia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. "Maaf Bu, saya hanya berpikir mungkin kita bisa bertanya dulu dengan baik-baik kepada Bapak ini. Siapa tahu beliau memang ada keperluan penting." Hening. Seluruh ruangan seolah membeku. Beberapa nasabah terbelalak. Ratna dan Dewi saling pandang dengan ekspresi tak percaya. Pak Budi mengerutkan kening. Tidak ada yang menyangka seorang anak magang berani bicara di situasi seperti ini. Wajah Dina memerah. "Apa yang kamu katakan?" Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Aisyah memberanikan diri melanjutkan meski lututnya terasa lemas. "Di pelatihan kemarin kita diajarkan, sebagai bank syariah, kita tidak boleh mendiskriminasi siapapun hanya dari penampilan." "Kamu berani mengajari saya?" bentak Dina keras. "Kamu baru magang 3 minggu, tidak tahu diri." Ratna tersenyum mengejek. "Baru magang sudah sok pintar." "Iya sok suci," tambah Dewi. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Aisyah. Namun, ia tidak mundur. Dengan suara yang lebih pelan tapi tegas, ia berkata, "Allah tidak melihat pakaian atau harta, Bu. Allah melihat hati dan amal." Ucapan itu membuat Dina semakin marah. "Kamu mau ceramah agama di sini?" teriaknya. "Kalau tidak suka aturan di sini, kamu bisa keluar." Tanpa menunggu izin, Aisyah berbalik ke arah pria itu. Ia menatapnya dengan penuh empati. "Pak, silakan masuk, duduk dulu.
Saya ambilkan air minum. Pria itu menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Senyum kecil terukir di wajahnya. Terima kasih, Nak. Itulah saat Dina benar-benar kehilangan kendali. Dengan kasar, ia menarik lengan Aisyah hingga gadis itu hampir terjatuh. Kamu sudah gila, teriaknya di depan semua orang. Kamu berani melawan atasan. Air mata Aisyah mulai menggenang, namun ia tidak menangis keras. Ia hanya menunduk, menahan perih yang menyayat dadanya. Ratna dan Dewi tertawa kecil. Mungkin dia kenal sama gembel itu. Atau ayahnya juga gembel, tambah Dewi tanpa rasa bersalah. Ucapan itu menghancurkan pertahanan terakhir Aisyah. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ayahnya memang hanya tukang becak, tapi ia adalah orang paling mulia yang pernah ia kenal. Di tengah isak yang ia tahan, Aisyah berdoa dalam hati. Jika ini salah di mata manusia, semoga benar di mata Allah. Namun Aisyah belum tahu bahwa keberaniannya hari ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dina menarik Aisyah ke tengah ruangan. Semua mata tertuju pada mereka. Suasana bank yang tadi ramai mendadak sunyi, mencekam. Tidak ada suara mesin antrian, tidak ada obrolan, hanya napas tegang orang-orang yang menyaksikan. Dengar semuanya, teriak Dina dengan suara menggema. Inilah contoh anak magang yang tidak tahu etika, tidak tahu aturan, dan berani membela gembel di bank terhormat ini. Beberapa nasabah saling pandang. Ada yang terlihat kasihan, ada juga yang mengangguk setuju. Tidak satupun karyawan berani membela Aisyah. Mereka menunduk, pura-pura sibuk, atau mengalihkan pandangan. Diam adalah pilihan paling aman. Aisyah berdiri dengan bahu gemetar. Air matanya terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ia merasa sangat kecil, sangat sendirian. Setiap kata Dina seperti palu yang menghantam harapannya satu persatu. Kamu pikir ini panti sosial? Lanjut Dina dengan nada mengejek. Ini bank punya citra, punya kehormatan, dan kamu sudah merusaknya. Maaf, Bu. Suara Aisyah nyaris tak terdengar. Saya tidak bermaksud. Cukup, potong Dina tajam. Saya tidak butuh penjelasan dari anak magang sok pahlawan seperti kamu. Ia menatap Aisyah dengan pandangan dingin. Mulai hari ini, kamu tidak perlu masuk lagi. Magang kamu saya batalkan. Saya akan hubungi dosen pembimbing kamu dan pastikan kamu tidak lulus. Kata-kata itu membuat dunia Aisyah runtuh seketika. Kakinya terasa lemas, dadanya sesak. Semua mimpi yang ia bangun selama bertahun-tahun, semua pengorbanan orang tuanya, seolah hancur dalam satu kalimat. Ambil tas kamu dan keluar sekarang, perintah Dina tanpa sedikit pun empati. Dengan langkah tertatih, Aisyah berjalan ke mejanya. Tangannya gemetar saat mengambil tas. Ia menahan isak agar tidak menangis keras. Saat berjalan menuju pintu, ia menoleh sekilas ke arah pria berpenampilan kumuh itu. Pria itu menatapnya dengan penuh makna. Tatapan yang seolah berkata, "Terima kasih, kamu sudah melakukan hal yang benar." Aisyah mengangguk lemah, lalu melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya menyeret beban tak terlihat. Air mata terus mengalir, membasahi pipinya. Di belakangnya, Dina berdiri dengan wajah puas. Ia merasa telah menjaga wibawa dan citra bank. Bagi Dina, apa yang ia lakukan adalah kemenangan. Setelah Aisyah keluar, Dina berbalik ke arah pria itu. "Dan kamu," katanya dingin. "Pak Budi, usir dia sekarang juga." Pak Budi mendekat dengan langkah kasar. "Ayo keluar, jangan bikin masalah." Pria itu mengangguk pelan, tidak marah, tidak membantah. "Baik, Pak." Ia berjalan menuju pintu dengan tenang. Saat berpapasan dengan Aisyah di luar, ia berhenti sejenak. "Terima kasih, Nak," ucapnya lembut. "Semoga Allah membalas kebaikanmu." Aisyah tak sanggup menjawab. Tenggorokannya tercekat. Pria itu lalu melangkah pergi, meninggalkan Aisyah yang berdiri sendirian di depan gedung besar itu, dengan hati yang hancur dan masa depan yang terasa gelap. Namun Aisyah belum tahu bahwa semua yang terjadi hari ini bukanlah akhir. Justru inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aisyah berjalan tanpa tujuan di trotoar yang ramai. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, sibuk dengan urusan masing-masing,
seolah dunia tidak peduli pada gadis yang hatinya baru saja hancur. Langkahnya pelan, bahunya turun, dan air mata masih mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia akhirnya duduk di sebuah halte bus, memeluk tasnya erat-erat seperti memeluk sisa kekuatannya. Pikirannya kacau. Bagaimana ia harus pulang? Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini pada orang tuanya? Magang yang menjadi harapan terakhirnya kini lenyap begitu saja. Aisyah mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar saat melihat nama ibunya di daftar kontak. Ia ingin menelepon, tapi lidahnya keluh. Ia tidak tahu harus berkata apa. Air mata jatuh lagi. Ia pun memasukkan kembali ponsel itu ke dalam tas. Di dalam hati, ia berdoa lirih. Ia bertanya pada Allah, apakah keputusannya salah? Apakah ia seharusnya diam saja dan menelan ketidakadilan itu demi masa depannya? Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, ia tahu, ia tidak menyesal telah membela yang benar. Sementara itu, tidak jauh dari gedung bank, pria berpenampilan kumuh itu berjalan menyusuri trotoar dengan langkah tenang. Begitu memasuki sebuah gang kecil yang sepi, ia berhenti. Dengan gerakan yang sangat berbeda dari penampilannya, ia mengeluarkan sebuah ponsel dari saku celananya. Ponsel itu bukan ponsel murah, layarnya besar, mengilap, dan jelas bukan milik orang jalanan. Ia menatap layar sejenak, lalu menekan sebuah nomor. "Ayah," ucapnya dengan suara yang kini terdengar tegas dan penuh wibawa. "Saya sudah selesai menjalankan ujian di cabang Jakarta Pusat." Nada suaranya sama sekali berbeda dari suara lembut yang ia gunakan di dalam bank tadi. Ia mendengarkan dengan serius, lalu melanjutkan, "Hasilnya sangat mengecewakan." Ia menarik napas dalam. Dari puluhan karyawan yang ada pagi ini, hanya satu orang yang lulus ujian integritas. Ia berhenti sejenak, menatap gedung bank dari kejauhan. Namanya Siti Aisyah, mahasiswi magang. Pria itu menceritakan semuanya, tentang bagaimana ia dihina, diusir, dan diperlakukan tidak manusiawi. Tentang bagaimana satu-satunya orang yang membelanya justru diancam dan diusir dari tempat magang. Yang lainnya gagal total, lanjutnya dengan nada kecewa. Terutama supervisor bernama Dina Kartika, sangat arogan dan jauh dari nilai-nilai syariah. Di seberang sana, suara pria tua terdengar marah dan kecewa. Pria itu mengangguk pelan, meski lawan bicaranya tak bisa melihat. "Baik, saya mengerti," ucapnya akhirnya. "Saya tunggu ayah di seberang jalan." Telepon ditutup. Pria itu memasukkan kembali ponselnya ke saku, lalu tersenyum tipis. Senyum yang mengandung banyak makna. Sementara itu, di dalam Bank Amanah Syariah, suasana kembali seperti biasa. Dina duduk di ruangannya dengan perasaan puas. Ia membuka laptop dan mulai mengetik email kepada dosen pembimbing Aisyah, menuliskan laporan buruk tentang gadis itu tanpa rasa bersalah. Ratna dan Dewi tertawa kecil di meja mereka. Mereka merasa lega. Bagi mereka, Aisyah sudah pergi, dan ancaman pun hilang. Tidak ada satu pun dari mereka yang menyadari bahwa waktu mereka hampir habis, dan kebenaran sedang bersiap untuk mengetuk pintu. Waktu terus berjalan. Jarum jam menunjukkan pukul 9:20 pagi. Aktivitas di dalam bank kembali terlihat normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Para nasabah terus datang dan pergi. Suara mesin antrian kembali terdengar. Senyum-senyum profesional kembali dipasang. Namun di balik semua itu, kegelisahan mulai menyusup tanpa disadari. Pak Budi yang berdiri di pintu masuk tiba-tiba merasa tidak tenang. Ia melirik keluar beberapa kali. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Dan tepat saat itulah, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan bank. Mobil itu mengilap, elegan, dan jelas bukan mobil biasa. Mercedes-Benz berwarna hitam metalik. Nilainya miliaran rupiah. Pak Budi membelalakan mata. Ia tidak pernah melihat mobil seperti itu parkir di depan bank cabang ini tanpa pemberitahuan. Pintu belakang terbuka. Seorang pria tua turun dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Jas hitam mahal membungkus tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang memutih disisir rapi ke belakang. Aura kepemimpinan terpancar kuat dari setiap gerakannya.
Di belakangnya, beberapa pria lain ikut turun, mengenakan jas rapi dan membawa map dokumen. Pak Budi langsung pucat. Ia mengenali wajah itu. Itu adalah Haji Ahmad Wijaya, Direktur Utama Bank Amanah Syariah. Orang nomor 1 di seluruh perusahaan. Tanpa pikir panjang, Pak Budi berlari masuk ke dalam bank. "Bu Dina, Bu Dina!" teriaknya panik. Dina yang sedang duduk santai di ruangannya langsung berdiri. "Ada apa, Pak Budi? Kenapa teriak-teriak?" Di depan Sam ada mobil mewah, sepertinya pejabat besar," jawab Pak Budi terbata-bata. Belum sempat Dina bertanya lebih jauh, pintu bank sudah terbuka. Haji Ahmad Wijaya masuk dengan langkah mantap, diikuti rombongannya. Seluruh ruangan langsung sunyi. Semua karyawan berdiri tegak secara refleks. Dina merasakan jantungnya hampir berhenti. Tangannya gemetar. Ia segera berjalan cepat mendekat dan membungkuk hormat. "Selamat pagi, Pak Direktur Utama," ucapnya dengan suara bergetar. Tak lama kemudian, Pak Hasan, branch manager, turun dari lantai atas dengan wajah pucat. "Pak Direktur, maaf kami tidak mendapat pemberitahuan kunjungan." "Memang tidak ada pemberitahuan," jawab Haji Ahmad Wijaya dengan suara berat. "Ini kunjungan mendadak." Semua karyawan berdiri berbaris. Tidak ada yang berani bicara. Ratna dan Dewi menunduk. Pak Budi berdiri paling depan dengan tubuh gemetar. Dina berusaha tersenyum, berusaha terlihat profesional. Dalam hatinya, ia berpikir ini adalah kesempatan untuk menunjukkan ketegasannya menjaga citra bank. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Membuat darah semua orang terasa berhenti mengalir. Haji Ahmad Wijaya berbalik ke arah pintu, lalu memberi isyarat. Dan masuklah seseorang yang sangat mereka kenal. Pria berpenampilan kumuh itu, kaos lusuh, celana robek, sandal jepit. Orang yang tadi pagi mereka hina, mereka usir, mereka anggap sampah. Kini berjalan masuk dengan kepala tegak, langkah tenang, dan tatapan tajam. Pak Budi hampir jatuh pingsan. Ratna dan Dewi saling berpandangan dengan wajah pucat. Dina merasakan kakinya lemas. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Haji Ahmad Wijaya berdiri di tengah ruangan, lalu merangkul bahu pria itu. Suasana menjadi sangat hening, bahkan suara pendingin ruangan terdengar jelas. Dengan suara yang menggelegar, ia berkata, "Perkenalkan, ini adalah anak saya." Semua mata terbelalak. Farhan Ahmad Wijaya, calon penerus Bank Amanah Syariah. Petir seolah menyambar ruangan itu. Dan pada detik itu, semua kesombongan mulai runtuh satu persatu. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan. Sejenak, tidak ada satupun yang mampu bereaksi. Wajah-wajah yang tadi penuh keangkuhan kini membeku, seolah kehilangan nyawa. Dina merasakan dunia berputar. Lututnya gemetar hebat. Pria yang ia hina, yang ia usir tanpa belas kasihan, yang ia anggap tidak layak menginjak lantai bank ini, ternyata adalah anak direktur utama. Pak Budi menunduk dalam-dalam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar, tak terkendali. Ratna dan Dewi saling berpandangan dengan mata membelalak. Wajah mereka pucat pasi. Mulut mereka terbuka. Tapi tak ada satu kata pun keluar. Haji Ahmad Wijaya menatap satu persatu wajah karyawan di hadapannya. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh kekecewaan. "Hari ini," ucapnya perlahan namun tegas, "saya dan anak saya melakukan uji integritas rahasia." Ia berhenti sejenak, memberi waktu bagi kata-katanya meresap. "Kami ingin melihat siapa di antara kalian yang benar-benar memahami nilai bank syariah. Bukan hanya di atas kertas, tapi dalam perilaku." Farhan melangkah maju satu langkah. Suaranya kini tegas dan berwibawa. "Sejak pagi saya dihina, diusir, bahkan hampir didorong keluar. Dan ketika ada satu orang yang membela saya, justru dia yang dipermalukan." Haji Ahmad Wijaya melanjutkan, "Dari puluhan karyawan yang bertugas pagi ini, hanya satu orang yang lulus ujian saya. Ruangan semakin sunyi. Napas semua orang terasa berat. Dan orang itu," lanjutnya dengan suara menggelegar, "bukan karyawan tetap, bukan supervisor, melainkan mahasiswi magang bernama Siti Aisyah." Dina nyaris jatuh terduduk. Dadanya sesak. Air mata mulai menggenang. Nama itu kini terdengar seperti vonis. "Di mana Siti Aisyah?"
Tanya Haji Ahmad Wijaya tegas. Pak Hasan tergagap. Pak Direktur, saya sudah menghubunginya. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Baik, jawabnya singkat. Kita tunggu. Ia kemudian berbalik menatap Dina. Saudari Dina Kartika, anak saya sudah menceritakan semuanya tentang bagaimana kamu menghina, mengancam, dan mengusir satu-satunya orang yang menunjukkan akhlak mulia hari ini. Dina tidak sanggup menjawab. Air matanya jatuh tanpa suara. Semua kata pembelaan terasa sia-sia. Dan kamu Pak Budi, lanjut Haji Ahmad Wijaya, tugas Satpam adalah melindungi dan melayani, bukan menghakimi manusia dari penampilan. Pak Budi membungkuk sangat dalam. Maafkan saya Pak Direktur. Kalian semua, suara itu kembali menggema, telah lupa esensi dari bank syariah. Waktu berjalan terasa sangat lambat. 20 menit menunggu terasa seperti 2 jam. Tidak ada yang berani duduk, tidak ada yang berani berbicara. Semua menunggu dengan rasa takut, malu, dan penyesalan. Hingga akhirnya, pintu bank terbuka kembali. Dan Aisyah melangkah masuk. Wajahnya masih sembab. Matanya merah. Langkahnya ragu-ragu. Ia kebingungan melihat semua orang berdiri tegang, melihat pria yang tadi ia bela kini berdiri di samping direktur utama. Jantung Aisyah berdebar keras. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun takdir akhirnya mulai menunjukkan wajah aslinya. Aisyah melangkah pelan ke tengah ruangan. Setiap pasang mata tertuju padanya. Ia merasa seperti berdiri di dunia yang asing. Beberapa menit lalu, ia diusir dengan hinaan. Kini, semua orang menatapnya dengan wajah tegang dan penuh rasa bersalah. Haji Ahmad Wijaya mendekatinya dengan senyum hangat. Senyum yang sangat berbeda dari tatapan dinginnya kepada para karyawan sebelumnya. Assalamualaikum nak, ucapnya lembut sambil mengulurkan tangan. Aisyah terkejut. Dengan gugup ia menjabat tangan itu dan menunduk hormat. Waalaikumsalam Pak. Saya Ahmad Wijaya, lanjutnya. Direktur Utama Bank Amanah Syariah. Kaki Aisyah terasa lemas. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Haji Ahmad Wijaya menunjuk ke arah pria berpenampilan lusuh di sampingnya. Dan ini anak saya, Farhan Ahmad Wijaya. Orang yang tadi pagi kamu belah. Air mata Aisyah langsung mengalir. Semua rasa sakit, ketakutan, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Farhan menatap Aisyah dengan senyum tulus. Terima kasih sudah membela saya. Kamu satu-satunya yang melihat saya sebagai manusia. Haji Ahmad Wijaya kemudian menjelaskan tentang ujian integritas yang mereka lakukan. Tentang bagaimana mereka ingin melihat siapa yang benar-benar memiliki akhlak. Bukan sekadar jabatan. Tentang bagaimana dari puluhan orang, hanya Aisyah yang berani berdiri membela kebenaran. Aisyah menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis. Tapi kali ini, tangisnya bukan tangis kesedihan. Ini adalah tangis lega, tangis syukur. Nak Aisyah, ucap Haji Ahmad Wijaya penuh kehangatan. Mulai hari ini, magang kamu kami nyatakan selesai dengan nilai sempurna. Aisyah terisak, tidak mampu berkata apa-apa. Saya juga menawarkan kamu posisi tetap sebagai Customer Service Officer di bank ini, lanjutnya. Dan sebagai apresiasi pribadi, saya berikan bonus 20 juta rupiah. Aisyah langsung bersujud syukur. Ia menangis sambil mengucap, Alhamdulillah berkali-kali. Allah benar-benar membalas kebaikan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah itu, Haji Ahmad Wijaya berbalik ke arah Dina. Tatapannya kembali dingin. Saudari Dina Kartika, ucapnya tegas. Mulai hari ini kamu saya demosi, dipindahkan ke back office, gaji dipotong 40%. Dina menangis tersedu-sedu. Tidak ada lagi kata pembelaan. Pak Budi, lanjutnya. Kamu diskors 3 bulan tanpa gaji, ikuti pelatihan ulang. Ratna dan Dewi mendapat surat peringatan keras. Semua berdiri diam, menerima konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Namun bagi Aisyah, semua itu terasa jauh. Yang ia rasakan hanyalah satu hal. Keadilan akhirnya datang, dan cerita ini belum sepenuhnya berakhir.